Kali ini saya akan membahas mengenai materi trigonometri. Nah, kita akan menjawab beberapa soal yang berhubungan dengan pengembangan dari trigonometri ya. Nah, untuk lebih jelasnya, kita perhatikan beberapa soal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah nilai dari 2 tangen theta per 1 tambah tangen kuadrat theta. Nah, jadi soal ini itu nanti diubah ke dalam bentuk yang lebih sederhana. Nah, itu yang seperti apa gitu ya. Jadi maksud soalnya seperti itu. Sebelum kita menjawab ini, kita harus mengingat kembali ya rumus-rumus dasarnya. Nah, ini saya buka. Sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Nah, ini yang harus kita pahami ya. Kemudian yang poin kedua, ini juga, dan poin ketiga. Ini kita harus pahami, dan ini akan kita pakai selanjutnya gitu ya. Dan berikutnya adalah yang harus kita pahami. Nah, ini bentuk kayak cos X per 1 per sekan X, terus sin X itu sama dengan 1 per cosec, tangen adalah sin per cos, dan kotangen adalah cos per sin. Nah, ini juga harus kita pahami ya, agar kita bisa lebih mudah mengerjakannya. Oke, lanjut ke pembahasannya ya. Kita lihat, di situ ada 2 tangen theta per 1 tambah tangen kuadrat theta. Nah, kita tahu ya, 1 ditambah tangen kuadrat, ini bagian tengah ya. Nah, ini bagian sini ya, 1 ditambah tangen kuadrat adalah sekan kuadrat. Nah, berarti ininya kita ganti ya, menjadi sekan kuadrat theta. Oke, lanjut. Tangen theta itu, ini kan tangen theta ya, bisa kita ubah menjadi sin per cos. Nah, ini tangannya kita ubah menjadi sin per cos. Kemudian, sekan itu apa sih? Sekan itu adalah 1 per cos gitu ya. Jadi kalau misalnya sekan kuadrat, jadi cosnya juga harus dikuadratin gitu ya. Jadi 1 per cos kuadrat theta. Nah, ini dari pengembangan dari sini ya. Jadi ini kan cos X. Cos X itu kan 1 per sekan. Cos X 1 per sekan. Artinya, ini kita kali silang ya. Jadi sekan X-nya pindah ke atas dan cos X-nya kita tukar ke bawah gitu ya. Nah, menjadi sekan X itu adalah 1 per cos. Nah, gitu ya. Jadi mencari sekan adalah 1 per cos. Karena dia kuadrat, maka kita harus dikasih pangkat 2 juga gitu ya. Sama-sama pangkat 2. Oke, lanjut. Berikutnya, kita lihat di sini 2 kali sin theta per cos theta. Nah, kita tulis 2 sin theta per cos theta. Kemudian ini kan dibagi nih ini dibagi kan artinya. Nah, kalau misalnya dibagi, itu artinya dalam pecahan ya, itu bisa kita berubah jadi kali, kemudian yang bagian bawahnya ini kita balik menjadi cos kuadrat theta per 1. Nah, nanti diingat-ingat lagi ya pecahannya ya. Jadi kalau misalkan dia pada pecahan, kalau ini bagi, nanti berubah jadi kali, lalu bagian bawahnya kita balik. Oke, perhatikan soal ini. Nah, ini kan cos kuadrat theta, ini cos theta. Nah, ini kita bisa coret ya. Karena kan cos kuadrat theta itu kan artinya cos theta dikali cos theta. Cos theta-nya dicoret. Nah, sisanya tinggal cos theta. Ini berarti nanti sisanya tinggal cos theta ya. Nah, ini cos theta. Oke, berarti nanti bentuk sederhananya, ini tinggal 2 sin theta. Kita tulis, kemudian tadi kan dicoret hasilnya jadi cos theta kan. Nah, ini tulis lagi cos theta. Nah, selesai ya. Jadi kita lihat jawabannya adalah yang A. Mudah ya. Yang penting kita ini harus kita pahami nih. Rumus-rumus yang akan kita pakai. Berikutnya, soal berikutnya. Lanjut ke soal berikutnya. Kita lihat 1 dikurang sin kuadrat A dikalikan dengan tangen kuadrat A. Nah, itu akan identik dengan yang mana bentuk sederhananya. Oke, kita lihat pembahasannya. Sebelum itu kita ingat kembali ya rumus yang tadi. Nah, ini yang akan kita pakai ya, beberapa yang akan kita pakai. Oke, kita lanjut pembahasannya. 1 dikurang sin kuadrat A. Nah, itu akan menjadi cos kuadrat A ya. Nah, jadi gini. Kenapa bisa begitu? Perhatikan. Kita pakai rumus yang bagian sini. Nah, ini bagian atas ya.
1 dikurang sin, jadi sinnya pindah ke arah kanan ya. Berarti cos kuadrat X menjadi 1 dikurang sin kuadrat, begitu ya. Nah, jadi 1 min sin kuadrat A nilainya adalah cos kuadrat A. Karena sinnya kan pindah ke sini jadi min ya. Jadi 1 min sin kuadrat X, begitu. Oke, kita tulis lagi tangan A-nya. Ini kan dikali tangan A, kita tulis lagi ya, dikali tangan A. Nah, kita lihat lagi di sini, cos kuadrat A dikalikan dengan tangan. Tangan itu bisa saya ubah ya. Kita lihat rumusnya. Nah, ini bagian sini ya. Tangan X adalah sin per cos. Nah, berarti tangannya kita ubah menjadi sin per cos. Nah, karena dia ada pangkat 2-nya ya, kita tambahin pangkat 2. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini kita bisa coret ya. Ini kan cos kuadrat A, ini cos kuadrat A. Nah, ini kita bisa coret. Habis ya. Jadi sisanya menjadi sin kuadrat A. Oke, sin kuadrat A, tapi di sini di option itu nggak ada yang sin kuadrat A. Maka kita harus ubah lagi supaya ada jawabannya gitu ya. Nah, jadi sin kuadrat A itu adalah 1 dikurang cos kuadrat A. Jadi mencari, ini kita pakai yang pertama lagi nih. Sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X kan 1. Nah, cos kuadrat X-nya kita pindahin ke kanan. Berarti kan jadinya sin kuadrat X sama dengan 1 min cos kuadrat X. Ya gitu kan? Nah, ini jadi sin kuadrat X adalah 1 min cos kuadrat. Sin kuadrat A sama dengan 1 min cos kuadrat A. Oke, ini ada jawabannya ya. Nah, jawabannya adalah yang C ya. Lanjut ke soal berikutnya ya. Nah, itu kita perhatikan. 1 min cos X per sin X itu akan identik dengan yang mana, begitu ya. Nah, ini saya akan berikan rumus yang tadi, rumus dasarnya, yang akan kita pakai ya. Oke, kita lihat pembahasannya. Kita lihat di situ, 1 min cos X per sin X, jika ada soal seperti ini, kita lebih mudah untuk mengalihkan dengan sekawannya ya. Nah, ini kita kalikan sekawannya menjadi, kita lihat di sini, ini kan 1 min cos X. Nah, jadi dikalikan dengan 1 ditambah cos X. Per 1 ditambah cos X. Ini saya kaliin ya. Nah, ini lebih mudah seperti ini gitu ya. Jadi 1 min cos X dikalikan dengan 1 plus cos X per 1 plus cos X gitu. Nah, kemudian, kita lihat lagi. Ini 1 min cos X dikalikan dengan 1 ditambah cos X itu menjadi 1 min cos kuadrat X. Kenapa bisa begitu ya? Jadi karena ini harus paham ya soal yang model seperti ini. A kuadrat min B kuadrat itu akan menjadi A plus B, A min B. Begitu. A plus B dan A min B. Nah, gitu ya. Nah, bentuk ini sama ya dengan yang ini ya. Artinya nanti kan ini nanti bentuknya jadi seperti ini gitu. A kuadrat min B kuadrat gitu. Jadi 1 dikali 1 adalah 1. Kemudian min cos X sama cos X-nya dikalikan. Jadi min cos kuadrat X begitu ya. Lanjut, ininya saya pindahin sin cos X, sin X turunin ke bawah, 1 plus cos X-nya juga turunin ke bawah ya. Oke, berikutnya. Nah, 1 min cos X itu, 1 min cos kuadrat X, itu hasilnya adalah sin kuadrat X. Nah, kenapa bisa begitu? Kita lihat lagi rumus yang bagian sini ya. Nah, ya, jadi seandainya ini cos kuadrat X-nya saya pindahin ke kanan, nah itu kan jadi minus ya. Jadi sin kuadrat X itu adalah 1 min cos kuadrat X ya. Nah, ini berhubungan ya. Jadi sin kuadrat X adalah 1 min cos kuadrat X. Artinya 1 min cos kuadrat X itu adalah sin kuadrat X. Setelah kita lihat, ini bisa kita coret ya. Kita bisa coret. Sin kuadrat X dibagi sin X, hasilnya adalah sin X. Nah, jadi bentuknya sin X per 1 ditambah cos X. Oke, selesai ya. Jadi sin X per 1 tambah cos X. Lanjut ke soal berikutnya. Jika X sama dengan 3 tangen theta, maka sin theta
dikalikan dengan cos theta. Oke, kita lihat pembahasannya. Perhatikan, ini kan 3 tangen theta ya. X itu kan 3 dikali tangen theta. Berarti kalau misalnya saya mencari tangen theta, itu kan 3-nya kan pindah ke sini ya, menjadi X per 3. Jadi nilai tangen theta adalah X per 3. Untuk memudahkan pengerjaan, kita membuat segitiga siku-siku ya. Kita buat segitiga siku-siku, di mana tangen itu adalah ini kalau misalnya lupa, buka lagi ya, buka lagi catatannya. Jadi kalau misalnya tangen itu adalah depan banding samping ya. Jadi tangen itu adalah depan banding samping ya. Nah, berarti seandainya sudut X-nya saya taruh di sini, sudut tetanya saya taruh di sini ya. Ini kan sudut siku-siku, yang bagian sininya siku-siku ya. Ini siku-siku. Nah, tetanya saya taruh sini, artinya tangen theta adalah depan banding samping. Depannya adalah ini ya. Nah, ini berarti depannya X. Nah, berarti ini X, kita taruh di sini X-nya. Kemudian sampingnya adalah yang bagian bawahnya sini. Nah, ini sampingnya. Nilai samping adalah 3. Oke. Paham ya? Jadi nilai depan dari sudut theta adalah X. Nah, kita tulis depan dari sudut theta adalah X dan nilai sampingnya adalah 3. Nah, kita tulis lagi sampingnya theta adalah 3. Langkah selanjutnya kita harus nyari garis yang miringnya. Bagaimana mencari garis miring? Kita ingat lagi Pythagoras ya. Mencari garis miring adalah akar dari X kuadrat ditambah 3 kuadrat. Artinya adalah X kuadrat ditambah 9. Nah, ini berarti nilai garis miringnya ini ya, X kuadrat tambah 9. Nah, ini kita akan pakai nanti. Oke, lanjut ke berikutnya. Yang ditanyakan adalah sin theta dikalikan dengan cos theta. Sin theta itu nilainya adalah X per X kuadrat. Oke, sin theta. Ini lagi sebentar. Saya jelasin lagi. Sin. Kalau misalnya lupa, nanti diingat-ingat lagi ya. Sin itu perbandingannya adalah depan itu banding miring ya. Nah, ini coba dibuka lagi kalau lupa. Depan banding miring. Kemudian cos itu adalah perbandingannya samping banding miring. Nah, ya, samping banding miring. Nah, kita lihat di sini sin theta. Ini kan tetanya ini ya. Sin theta adalah depan. Kita masukin depannya theta ini siapa sih? X ya. Nah, kita tulis di sini X. Kemudian per miring. Miringnya berarti garis miringnya ya. Ini ya miringnya ya. Nilai dari garis miring adalah akar dari X kuadrat ditambah 9. Nah, ini saya tulis, jadi X per X kuadrat ditambah 9. Kemudian dikalikan dengan cos theta. Cos theta adalah samping per miring. Nah, jadi ini tetanya ini, sampingnya yang mana? Nah, sampingnya ini kan. Sampingnya dari sudut theta adalah 3. Kita tulis 3 di sini. Kemudian per miring. Miringnya mana? Nah, miringnya ini kan ya. Nah, ini miringnya. Kita taruh X kuadrat tambah 9. Oke, gampang ya. Jadi tinggal diingat lagi rumus dasar-dasar trigonometrinya ya. Oke, lanjut berikutnya. Setelah ini kan dikalikan ya. Nah, ini kita kalikan. X dikali 3 adalah 3X. Kemudian akar dari X kuadrat ditambah 9 dikalikan dengan akar dari X kuadrat tambah 9. Nah, itu karena dia sama ya. Jadi sama-sama X kuadrat tambah 9. Ini kan sama nih. Nah, berarti akarnya jadi hilang ya. Akarnya jadi hilang menjadi X kuadrat ditambah 9. Oke. Jadi, nilai dari sin theta dikalikan dengan cos theta adalah 3X per X kuadrat tambah 9. Lanjut ke soal berikutnya. Diketahui tangen kuadrat X ditambah 1 sama dengan A kuadrat, maka nilai dari sin kuadrat X adalah, nah ini modelnya kita harus membuat segitiga gitu ya. Nah, kita lihat pembahasannya biar lebih jelas. Tangen kuadrat X ditambah 1 sama dengan A kuadrat. Artinya, mencari tangen kuadrat X sama dengan A kuadrat min 1. Positif satunya pindahin ke kanan ya, menjadi min 1. Lanjut. Tangen X sama dengan, karena ini kuadrat,
kuadratnya kita ilangin menjadi bagian ruas kanannya menjadi akar dari A kuadrat min 1. Nah, kalau sudah dapat tangan X-nya, ini tinggal mudah gitu ya. Jadi, nanti kita tinggal bikin segitiganya gitu ya. Oke, kita buat segitiganya. Di sini kan tangan X. Nah, berarti sudutnya adalah X. Kita berikan sudut X. Nah, sekarang kita lihat perbandingannya, perbandingan sisinya. Tangan X, tangan itu adalah depan banding samping ya. Nanti bisa diingat-ingat kembali dasarnya. Jadi tangan adalah depan banding samping. Bentuk akar dari A kuadrat min 1 ini boleh ya saya jadiin per 1 begitu ya. Sama saja kan nilainya. Nah, jadi depannya adalah ini dan sampingnya nilainya adalah 1 gitu ya. Oke, lanjut kita masukin depan dari sudut X, ini kan sudut X. Depannya kan berarti ini ya. Ini depannya adalah akar A kuadrat min 1. Masukin angkanya. Akar dari A kuadrat min 1. Kemudian samping dari sudut X itu sampingnya nilainya 1. Mana sih sampingnya? Ini sampingnya ya. Itu nilainya adalah 1. Nah, langkah selanjutnya kita buat garis miring ya. Nilai dari garis miring. Garis miring itu gunakan aturan dari Pitagoras ya. Mencari garis miring adalah jadi akar dari A kuadrat min 1 dikuadratkan ditambah dengan 1 kuadrat. Oke, saya ulang kembali. Untuk mencari garis miring, artinya sisi-sisinya nih yang tegak lurus ini. Nah, ini kita kuadratin masing-masing, kemudian dijumlahin ya. Jadi ini dikuadratkan ditambah dengan 1 kuadrat. Akar dari A kuadrat min 1 jika dikuadratin, ini kalau misalkan akar dikuadratin, maka akarnya jadi hilang ya. Nah, jadi akar yang bagian dalam ini, kan ada 2 akar nih. Nah, akar yang bagian dalamnya kita hilangkan, karena dia dikuadratin. Menjadi A kuadrat min 1, ditambah 1 dikuadratin nilainya adalah 1. Lanjut. Min 1 ditambah 1 adalah 0 ya, berarti hasilnya adalah akar dari A kuadrat. Nilai dari A kuadrat adalah A. Nah, berarti nilai sisi miringnya adalah A. Lanjut. Kita kan mau nyari sin kuadrat X. Sin kuadrat X itu kan sin X dikali sin X ya. Nah, berarti kita harus nyari sin X dulu ya. Nah, ini saya hapus dulu. Ini saya hapus dulu. Jadi mencari nilai sin X adalah A kuadrat min A. Nah, jadi sin itu diingat kembali ya, sin adalah perbandingannya depan banding miring. Nah, ini kita ingat lagi perbandingannya. Depannya mana sih? Depan sudut X, ini sudut X, depannya adalah A kuadrat min 1. Kita tulis ya, akar dari A kuadrat min 1. Sorry. Kemudian miringnya, mana sisi yang miring? Nah, ini sisi miringnya ya. Yang barusan tadi kita cari adalah A. Nilainya adalah A. Oke, setelah selesai, karena yang ditanyakan adalah sin kuadrat A, maka artinya kan berarti kan akar dari A kuadrat min 1 per A, karena dia kuadrat, berarti nanti dikalikannya 2 kali ya. Jadi, bilangan ini dikalikannya 2 kali gitu ya. Jadi akar A kuadrat min 1 per A dikalikan lagi sama akar dari A kuadrat min 1 per A, begitu. Oke, lanjut. Akar A kuadrat min 1 dikalikan dengan akar dari A kuadrat min 1. Karena dia nilainya sama nih, sama-sama A kuadrat min 1, maka akarnya bisa kita hilangkan, begitu ya. Menjadi A kuadrat min 1. A dikali A adalah A kuadrat. Oke, berarti nilai sin kuadrat X adalah A kuadrat min 1 per A kuadrat. Jawaban yang tepat adalah yang E ya. Oke. Mudah ya. Jadi, untuk mengerjakannya, ingat-ingat lagi, buka-buka lagi dasar-dasar dari trigonometri. Oke, semoga bermanfaat ya. Terima kasih.